orang yang bekerja keras justru malah ngapunten nggak mendapatkan, tapi wong sing santai-santai malah tambah sugih. Pandangan panjenengan sebenarnya apa yang ada di benaknya panjenengan itu? Bahkan juga dengar kan kalau orang itu tiap hari kan berubah-ubah rezeki. Berarti satu hari jatahnya itu seperti itu, ya itu besok ganti segala ya gitu. Jatah lah. Jatah ya. Berarti lah seperti itu teman-teman dan Pak Lukman. Berarti Tuhan nggak adil dong Pak? Kurang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, Assalamualaikum Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa kita madep, mantep, jejek, ora godek. Noise. Sekarang hari ini kita bersama Pak Lukman. Oke, Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman ini ya tetangga ya, sama-sama Pak Ali, tetangga saya ya. Kita tanya-tanya sama Pak Lukman perihal sulitkah menjadi orang sukses itu ya. Tapi sebenarnya kalau orang sukses itu nggak pas Pak. Pengangguran sukses dikatakan sulitkah mencapai kaya gitu, kaya raya dalam artian kaya itu ya punya tabungan, punya rumah kan gitu ya, minimal 1M lah nilai rumahnya, terus punya kendaraan layak dan lain-lain. Nah itu seperti itu ya kita ulik. Sebenarnya kenapa atau kok sampai di umur 55 tahun. 55 tahun kok belum gitu ya, belum merasakan. Tapi gimana Pak Lukman? Pak Lukman merasa ngapunten ya. Pak Lukman merasa hari ini sampai detik ini tuh sudah merasa sukses, maksudnya sukses versi kaya raya atau masih biasa-biasa saja? Ya sejak dulu itu memang bekerja keras lah saya ini. Bekerja keras, oke. Tapi akhir-akhirnya baru ada sekitar 5 tahun ini bisa merasakan sukses, tapi sukses untuk kecukupan kita sendirilah. Enggak sukses yang itu enggak, yang punya tabungan, yang punya mobil enggak. Sukses untuk makan ya, makan seharian. Ya. Terus ada tabungan dikit-dikit ya. Kalau dulu itu sering pas-pasan gitu lah. Gitu. Tapi dalam artian ngapunten untuk sukses versinya orang umum sing sugih gitu, tabungan, tapi masih masih sulit. Masih sulit ya. Saya tanya Pak Lukman, kira-kira Pak Lukman ada nggak keinginan untuk ngapunten punya sukses yang model seperti itu, kaya model sebetulnya seperti itu? Sejak dulu cita-citanya gitu. Cita-citanya memang itu ya. Punya mobil, kendaraan, ya punya rumah. Punya rumah itu yang masih kecil, angan-angan punya rumah tingkat gitu. Tapi kita jalani aja. Ternyata ya memang beginilah kehidupan ya. Harus kita terima. Beginilah ya kehidupan. Kalau boleh saya sedikit cerita Pak Lukman. Kalau sebenarnya juga dilahirkan dari tiang boten gadah, orang yang tidak punya gitu ya. Tapi karena saya mencari tahu bagaimana cara merubah nasib ya, dan alhamdulillah ketemu, dan alhamdulillah hari ini sampai alhamdulillah ya setidaknya ya semua usaha jalan dan punya kan gitu ya. Tabungan yang ya nilainya hampir pokoknya banyak banget nggak bisa dihitung ya. Nah itu ada. Oke, Pak Lukman kenapa gitu ya? Untuk menuju menjadi orang kaya versi umum, punya rumah bagus minimal senilai 1M, punya mobil katakanlah 1 atau 2 gitu kan, punya usaha bukan kerja ya, usaha yang jalan sendiri. Itu kira-kira susah atau gampang Pak Lukman? Ya susah lah kalau buat seperti kita pedagang kaki lima itu. Susahnya di mana kalau pengen tahu itu? Kurang tahu ya. Betulnya sudah kita itu tiap hari udah nabung lah. Tapi kadang waktu ada uang, ada kebutuhan lain yang di luar kita cita-citakan tuh beli apa gitu apa itu. Kadang anak, kadang itu nggak tahu lah gitu. Jadi uang itu kadang arahnya ke samping, nggak ke tujuan yang memang kita tuju. Sudah dituju ya, tapi salah ke samping. Nah ini kan punya cita-cita memang. Aku kan punya kos-kosan di Tulungrejo, mau bangun itu juga gimana ya, prosesnya lama banget itu, nggak jadi. Punya 3 kamar, mau nambah itu sudah mentok. Ya, mentok. Sudah mentok ya. Dan kalau kegiatan sehari-hari Pak Lukman sekarang apa?
Jualan batagor itu aja. Jualan batagor iya. Ya. Jadi yang jualan Pak Lukman sendiri atau ada karyawan? Ini dibantu anaknya. Dibantu Jadi saya bisa istirahat lah. Kan dulu nggak bisa istirahat. Ya, sekarang waktu duhur bisa istirahat sambil sholat gitu. Nah, jadi untuk mencapai katakanlah kata kaya itu berarti menurut Pak Lukman sulit ya? Sulit. Sulitnya di mana itu belum tahu Pak Lukman. Belum tahu. Nah itu. Nah ini teman-teman, sulitnya di mana itu kadang-kadang itu loh orang itu belum tahu gitu ya. Sulitnya belum tahu, tapi nanti akan saya tahu Pak Lukman. Oh gitu ya. Iya. Tenang aja ya. Oke, ya. Ya intinya. Tapi Pak Lukman pernah nggak melihat YouTube atau melihat TikTok gitu ya, tips gitu ya, cara-cara menjadi sukses, menjadi kaya itu pernah nggak betul? Sering atau nggak pernah atau gimana? Ya lihat tapi cuma sekilas dong, nggak begitu. Nggak kober gitu ya. Nah padahal sebenarnya itu ilmu loh Pak. Oh gitu ya. Iya, setidaknya misalkan sambil nunggu konsumen gitu ya datang ningali tips kan kata tahu di YouTube tips menjadi kaya, tips seperti ini terus kan kata. Ya setidaknya Pak Lukman bisa belajar dari situ. Betul. Nah, salah satunya seperti ini Pak Lukman. Kekurangannya teman-teman yang mau kaya tapi kok susah itu karena merasa tidak ada waktu untuk belajar. Oh gitu. Ya, merasa tidak ada waktu untuk belajar. Walaupun hanya melihat gitu ya, melihat YouTube tips bagaimana cara mendapatkan uang, tips bagaimana cara seperti ini. Tapi yang membuat sulit itu ya sebenarnya mindset, pemikirannya Pak. Iya, kan mungkin bagi Pak Lukman pasti mau ngene. Selapos kau yang penting guys, mau yang bantu mau apa betul. Nah ini loh kesalahannya. Ya ini kesalahannya Pak Lukman ini. Padahal Gusti Allah niku ada ayat bilang seperti ini bahwa Tuhan tidak pernah merubah suatu kaum kalau kaum itu yang tidak merubah kan ditambah lagi inna inda doni abdibi bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lele prasangka nih, nah ini mulai saya kasih clue-nya jadi prasangkanya ngapunten betul nopo mboten prasangkanya teman-teman itu yang mungkin rencang-rencangnya Pak Lukman yang lain ya, prasangkanya untuk menjadi orang kaya itu susah kan gitu kan? Nah karena ada kata susah itu loh Pak. Gitu. Karena ada kata rasa kan? Ya kan kembali lagi yang kalau dia bawa bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka, ya kan berarti kan rasa. Lele Pak Lukman itu rasanya ngapunten, rasanya niki ngapunten susah untuk menuju ke sana. Ya otomatis inna inda doni abdibi bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi yang harus dirubah itu adalah rasa Pak Lukman. Khusnudan ya, iya, bahwa Gusti Allah itu mau soge Pak. Jadi Gusti Allah itu ndak wis aku diwehi sampai Tuhan sakmene enggak Pak. Jadi Tuhan itu memberikan kita itu hak yang sama. Ya, yang memberikan beda itu adalah prasangka. Itu seperti itu. Makanya dan benar nggak Pak Lukman ketika saya tanya tadi kan Pak Lukman dulu bilang bahwa bekerja keras, menganggap bahwa ketika bekerja keras bisa mendapatkan hasil yang banyak gitu kan, rezekinya seperti itu. Betul nggak? Iya betul. Tapi jenengan pernah tahu nggak orang yang santai-santai tapi malah sukses? Sukses ya banyak, ada. Apa? Betul ya? Ya betul. Terus sekarang pendapatnya panjenengan gitu. Orang yang bekerja keras justru malah ngapunten nggak mendapatkan, tapi wong sing santai-santai malah tambah sugih. Pandangan panjenengan sebenarnya apa? Yang ada di benaknya panjenengan? Ya kurang tahu juga ya. Apa sistem cara kerjanya nggak tahu juga. Masa nggak pernah berpikir? Saya yakin pasti pernah berpikir loh ini. Kok bisa ya? Ngobrol sama istri kadang kemarin juga gitu. Masalah perjalanan kehidupan sejak itu masih jaka itu ya. Tapi ya nggak ketemu solusinya. Belum gitu loh. Tapi ada ya orang yang nyantai-nyantai tapi kok ya sukses. Gitu juga kemarin sama istri waktu di dapur itu ngobrol-ngobrol. Berarti baru gitu. Sekarang kita podcast seperti ini ya. Tapi belum tahu Pak kenapa itu belum tahu ya. Nggak tahu ya. Nah ini loh teman-teman. Ya, jadi rata-rata buntu ya. Iya, buntu. Apa ya? Kita nikmati aja. Pernah nggak punya dengan melihat fenomena yang seperti itu pernah suudzon dengan Tuhan nggak?
Ya, Suudon dalam artian aku iki wis salat, aku iki wis sedekah, menjalankan perintahmu semua ya. Secara manusiawi kadang-kala juga muncul seperti itu. Oh pernah ya. Oh, ini Gusti Allah ini lesu iki ya. Kadang ya gitu, tapi dibalikkan lagi kan kita memang ditakdirkan seperti ini. Kadang juga begitu mikirnya. Nah itu loh teman-teman. Itu permasalahannya menganggap bahwa Tuhan itu mentakdirkan kayak rezeki sakmene. Betul nggak? Iya. Pernah nggak jenengan mendengar mungkin teman-teman, wes rezekiku lagi dikai ada sakmene, usaha kayak apapun ya sakmene, betul nggak? Iya betul. Terus ada yang bilang dengar gitu. Nah, sering dengar kan. Iya. Nah, padahal konsepnya ketuhanan nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Bahkan juga dengar kan kalau orang itu tiap hari kan berubah-ubah rezeki. Berarti satu hari jatahnya itu seperti itu ya itu. Besok ganti sekali ya gitu. Jatah lah. Jatah ya. Berarti lah seperti itu teman-teman dan Pak Lukman. Berarti Tuhan nggak adil dong Pak? Kurang tahu. Saya dengar gitu kan. Banyak kita waktu kerja pagi pulang sore gitu kan kita ngambil jatah itu ya, namanya. Ngambil jatah ya. Jatahnya satu hari 100.000 ya itu hasil kita. Memang rezeki dari Tuhan itu seperti itu kan. Terus bagaimana dengan orang yang santai-santai tadi Pak? Ya gitu kurang tahu. pengen sama betul? Pengen tahu betul ya? Pengen tahu lah kalau tanglet ya Pak, kalau pengen tahu. Kalau memang uang dan kekayaan datang karena kerja keras, Pak, kudune ngapunten nggih. Tiang sing kerja keras ngoten niku mulai dari pagi sampai sore seperti kuli, seperti kuli panggul, seperti tukang dan lain harusnya kan kaya, Pak. Iya. Berarti kan bekerja keras tidak menjadikan kaya. Betul. Benar mau betul? Betul, Kaya. Oke ya, satu itu ya. Yang kedua, apakah kekayaan datang karena pintar, Pak? Enggak kan? Enggak juga. Enggak juga. Banyak tuh pinter, Pak. Ya kan guru-guru gak pinter-pinter loh, Pak. Tapi lu pengen ngonton-ngonton toh. Nah, berarti di sini kan memberitahukan bahwa yang namanya uang, kekayaan datang bukan karena kepintaran dan bukan karena kerja keras, Pak. Iya. Karena apa berarti, Pak? Tahu nggak, Pak? Belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Nah inilah yang akan menjawab pertanyaannya panjenengan kali ibu di rumah lah iya loh. Kae loh. Padahal yo santai-santai tapi kok tambah sugih loh. Dhewe iki wis kerja ketisu sampai sore, wis salat, wis nglakoni ibadah gak kok yo pancet ngene-ngene wae gitu. Itu bukan karena Tuhan memang memihak kepada orangnya, itu enggak, Pak. Tapi merubah pola, Pak. Pola mindset tadi nggih. Jadi lek kula palingi perso, Pak nggih. Asal usule rezeki gitu ya. Asal usule rezeki niku kan keng Gusti Allah secara umum kan ngoten. Nah, Gusti Allah niku sifatnya pripun, Pak? Rahman Rahim. Rahman Rahim yang umum kan ngoten. Tapi prakteknya menungso menjalankan hidupnya niku kira-kira kita Rahman Rahim mboten? Nggih. Sakit gampang kesuwan. Rahman Rahim niku ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim ketinggalan kan enteng dibaca. Ketinggalannya kelihatannya sulit. Nah itu loh. Berat sekali itu. Berat ya. Karena di situ ada kesabaran juga kan. Betul. Syukure. Betul. Nah itu loh pertama. Makanya apa? Sebenarnya kita tinggal menirukan sifatnya Gusti Allah dah. Ngoten-ngoten. Nggih. Karena apa? Di dalam diri kita niki wonten Gusti Allah. Sesuai diterangkan di dalam surat Qaf ayat 6 ya. Wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid, bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi. Lele urat nadine dhewe nemplek, Pak. Gitu. Berarti Gusti Allah teng pundi kan ngoten. Berarti teng awake dhewe. Lah berarti kudu sing diwujudne kan sifat sikap karakter Gusti Allah kan ngoten. Tapi kenyataannya di luar sana tiang-tiang sing didalaken sing diwujudnya sifat-sifatnya ngapunten setan pegel mangkel gitu ngersulo sakit hati bener ngomong mboten itu sebenarnya Pak yang menjauhkan dari rezeki. Kenapa kok nggak mau datang? Karena vibrasinya apa? Kalau bahasa vibrasi ya, energi ini buatan sami. Kudune iki dhewe nyedekne Gusti Allah gitu kan. Tapi malah nyedekne setan kan ngoten. Padahal sing memberi kehidupan termasuk uang, kesuksesan, kekayaan padahal Gusti Allah. Itu seperti itu. Berarti
yang namanya uang dan kekayaan sebenarnya datang kepada orang yang mau baik, Pak. Bukan berarti terus ngapunten nggih, bukan berarti terus Pak Klumat dan teman-teman nggak baik, enggak. Baik versi diri sendiri loh. Iya, betul. Tahu. Tapi baiknya itu justru kepada orang lain, tapi nggak baik terhadap diri sendiri. Nah, itu Pak kesalahannya. Selama ini jenengan dengan anak, dengan tetangga, dengan teman dan baik dong, tapi dengan diri sendiri, Pak. Iya. Mengeluh dalam satu hari berapa kali, Pak? Mengeluhnya itu ya. Kira-kira jeneng lelek dihitung, Pak. Iya, betul. Mengeluh dalam satu hari. Kadang sampai dikit sudah bilang gitu. Nah, kira-kira kalau mengeluh itu ya, berarti yang disakiti sinten? Diri sendiri ya. Nah, di dalam diri ada siapa? Ada Allah. Nah, berarti yang disakiti sinten, Pak? Allah. Gitu. Gusti Allah, teman-teman. Tanpa teman-teman sadari, sebenarnya kalau teman-teman masih walaing kafartum inna adabi lasadid. Ketika teman-teman dikai masih menyakiti diri sendiri, namanya kan mengeluh, Pak. Berarti menyakiti diri sendiri. Menyakiti sendiri, hakikatnya yang menyakiti Gusti Allah. Akhirnya ngapunten Gusti Allah nggih mboten nggae urip. Akhirnya ya sono urip dhewe ono dodolan sampai tuwek, ono sampai ngene. Kan ngoten Pak, amargi walaing kafartum inna adabi lasadid. Padahal ngeluh niku sakjane lho Pak nggih. Mengeluh itu sebenarnya adalah dosa yang paling gede lho Pak. Percados napa mboten? Nggih. Semer mboten alasane lapo kok ngeluh niku ngersula niku dosa paling gede Pak. Kan nggak bisa mensyukuri atas nikmat Allah ya ta. Jadi dikasih karena menyakiti diri sendiri. Terus sekarang kalau tanggal dilek jenengan nyakiti bojone kan tinggal minta maaf Pak. Iya. Bu sepurane sing akeh kan ngoten. Nyakiti koncone bro sepurane aku diingin ngrasane kan ngoten. Lelek jenengan nyakiti diri sendiri pripun carane nyuwun ngapura Pak? Nyakiti diri sendiri Pak. Ya gitu. Pernah dapat itu kita harus hadiah Fatihah kepada diri sendiri gitu. Hadiah Fatihah dan istighfar kepada Allah gitu. Tapi kenyataannya faktanya perjalanannya kadang ya masih mengeluh. Nah, berarti dosanya mengeluh tidak diterima oleh diri sendiri, Pak. Oh gitu. Oh iya. Jadi ternyata teman-teman ngapunten ya, Pak Alkuman. Ternyata teman-teman, kenapa toh di luar sana banyak orang yang menginginkan hidup kaya, hidup sukses, dan itu buntu Pak, sulit ya. Sebenarnya banyak yang harus dari cerita dari Pak Lukman ini tadi. Pertama itu karena satu ketidaktahuan, ilmunya sugih itu. Makanya di Islam disebutkan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Ketika engkau menginginkan dunia itu dengan ilmu dengan ilmu saja nih. Ya, bukan kerja keras loh. Ya, tapi dengan ilmu. Wa man akhirata fa'alaihi bil ilmi. Ketika engkau menginginkan akhirat itu juga dengan ilmu. Lah mendino ngeluh ya Pak kan kira-kira sampai tengah akhirat betul Pak. Iya. Dan yang ketiga wa man aradahuma, ketika engkau menginginkan dua-duanya ya dunia ya akhirat ya fa'alaihi bil ilmi. Jadi konsep-konsep seperti itu ngertos Pak nggih. Ngertos. Nah, tapi kenapa kok enggak dijalankan Pak? Kan ilmunya paling ya ilmu dunia, kalau ilmu akhirat ya kita ikut sholat, wiritan, istiqosah apa gitu ya seperti itu. Itu dia sebenarnya. Perkiraan seperti itu. Perkiraan seperti itu ya. Padahal harusnya dinaikkan kepada tingkatan hakikat, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau jenengan man arada dunya fa'al bil ilmi wa man arada akhirata fa'al bil ilmi huma bi ilmi ya. Kalau syariat ya cuman gitu-gitu aja. Akhirnya karena apa? Sebenarnya kita beragama, kita bertuhan itu kan sebenarnya untuk menjadikan kita supaya hidup layak toh Pak. Hidup sugih kan ngoten. Cuman kadang orang nggih ngapunten kembali lagi kurang belajar Pak. Iya. Lah aku wis umur sakmene ya bener gak? Iya betul. Wis umur sakmene aku tak nrimo ngene ae ya. Itu bukan nerima itu. Itu lebih kepada putus asa lah jawabannya mupus. Nah, la ta'asub mirohilah, putus asa gitu loh teman-teman. Harusnya kan surrender dalam artian pasrah toh. Seperti al-islamu yu'la wa la ya'lu alaih kan gitu. Harusnya kita pasrah, tapi pasrah ini bukan, tapi kebanyakan prakteknya di luar sana pasrahnya orang-orang kan habis pupus itu loh Pak. Itu sebenarnya bukan pasrah loh Pak.
Itu bukan pasrah loh, itu namanya putus. Nah nyambut gawe ngenas pokoknya itu namanya putus asa, Pak. Ngoten. Krono gak diwehi, sing akeh wis ngene ae. Lah itu namanya putus asa sebenarnya teman-teman ya. Gitu. Bukan pasrah. Makanya pasrah dengan putus asa itu bedanya tipis. Oh iya. Harusnya kalau pasrah itu bener-bener ngapunten, ya kosong, tidak ada ngersulo, tidak ada mengeluh gitu. Jadi sebenarnya yang paling kalau kasih kunci, Pak. Ini fisika kuantum, Pak. Ya, ini fisika kuantum. Iya. Tadi kan versi agama bahwa kekayaan uang itu kan kudu EDW menyamakan sifat kita dengan Rahman Rahim Gusti Allah kan ngoten. Tapi lek dicari asal usulnya, Pak. Arto, nyemen semerap arto kertas nih, Pak. Niku terbuat dari napa, Pak? Kurang tahu suka. Dari kayu, Pak. Oh, dari kayu. Iya. Kan kertas toh, Pak. Kayu dari pohon. Pohon dari biji dari tanah. Nah, sifatnya tanah niku napa, Pak? Sifatnya gimana ya? Sifatnya tanah niku nggih tenang. Kan tenang, Pak. Tenang, iya. Tenang, santai, bahkan suka memberi. Lek ditanduri satu biji bisa tumbuh banyak. Benten gak kali sifatnya geni? Iya, api. Gak sama. Sifatnya api berapa? Membunuh ya. Panas, membunuh. Merusak, membunuh. Nah, berarti energi ini sugih nih, Pak. Ini kok energi ini sifat tanah, Pak. Tapi kenyataannya tiang-tiang ngapunten, mungkin rencang-rencangin jenengan ngoten niku. Kira-kira dalam hidupnya lebih dominan pundi, Pak? Sikap tanahnya nopo genine, Pak? Gimana ya? Dengan suloan, ya, itu lesuan, tersinggungan. Ini kan sifatnya api, Pak. Gitu, berarti dominan pundi kira-kira? Masih ke api ya. Masih ke api. Masih ke api. Belum Pak. dingin berarti. Belum, Pak. Lelek sifatnya api, niku mangke asal duit pinten mawon, nggih, cepat habis. Bener enggak? Iya, betul. Masih cepat habis, Pak. Karena nopo? Sifatnya teng awake dhewe niki mboten sifat tanah. Mboten sami gitu loh. Tapi lek sifatnya niku sifatnya tanah, nggih duit pinten mawon sing mlebu nggih betah. Mboten cepat keluar. Betul. Karena manusia terbuat dari tanah juga. Betul sekali, bukan dari api. Yang dari api adalah setan, iblis. Setan dan iblis. Berarti makanya setan dan iblis mboten butuh duit, Pak. Ya, mboten duit. Makanya tuyul kerja kok mboten untuk diri sendiri. Karena dia terbuat dari api lah. Sedangkan duit terbuat dari tanah untuk menungsone. Kan ngoten to, Pak. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa untuk kita itu sebenarnya gini, Pak. Jenengan mau usaha ngapunten nggih, usaha apapun itu, Pak. Lek jenengan mampu merubah sikap dan sifat. Sebenarnya sholat kan tujuannya juga untuk merubah sifat toh, Pak. Betul, ya. Ya kan? Kan wonten dalile inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar kan wonten. Sesungguhnya sholat itu merubah dari perbuatan yang rusak dan keji, betul enggak? Berarti kan sejati yang sholat itu kan bukan untuk penyembahan sebenarnya. Tapi sholat itu untuk merubah karakter diri sendiri. Betul. Ketika karakternya sudah tidak lagi merusak, tidak lagi keji, berarti karakternya sudah Rahman Rahim kan ngoten. Berarti karakternya sudah sami dengan tanah. Sugih Pak asine. Kuncinya itu ya. Kuncinya di situ. Makanya kan wonten toh ustadz atau kiai atau gus kendikan bilang seperti ini. Lek kowe ate ngerubah uripmu, rubahan salatmu. Lha sama nggih? Iya, nggih. Iya. Padahal Pak Lukman sudah sholat dari kecil sampai sekarang ini. Iya, sudah. Nah, jadi lek kudune lek sholat itu kudune ya sugih. Berarti di sini ada yang kurang pas sholatnya ya, mungkin kurang tumanina. Iya, betul. Mungkin kurang khusyuk. Kan ngoten. Nah, mungkin karena nanti kita ngobrol-ngobrol seperti ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi, Pak. Jadi sholatnya mboten gugur kewajiban. Melainkan sholat itu untuk merubah sifat. Iya, betul. Dan tapi kenyataannya faktanya banyak orang sholat ngerasani tangganya, Pak. Masih banyak. Berarti kan sholatnya belum pas. Belum pakai ilmunya. Padahal kalau sholat itu
kalau dirasakan gitu, Allah, ini benar-benar pakai tes gitu Pak ya. Iya. Allahu Akbar itu benar-benar lazatnya sholat itu kena loh Pak. Kena ya. Kalau lazatnya sholat itu kena ya hidup kita pasti. Saya yakin kok, karena saya mengalami Pak. Saya mengalami. Nah karena ngapunten di luar sana teman-teman ini sholatnya menggugurke kewajiban akhirnya mboten wonten. Nggak ada lamatnya. Betul. Sebenarnya kalau mau kaya itu gampang Pak. Sholatnya sing sae pun ngoten to kan. Terus ngendikane Gus-gus tadi kan ngoten. Gitu. Oke, itu seperti itu. Oke. Satu lagi Pak. Satu lagi. Kira-kira Pak Lukman gitu ya. Setiap hari kalau boleh tahu, ya boleh tahu loh Pak. Nggak boleh juga nggak apa-apa. Doanya apa Pak? Perihal, ngapain kayak gini? Ini perihal tentang kesuksesan, tentang kekayaan. Doanya pripun Pak? Kok ada ya? Nggak ada ya. Terus apa? Doa langsung ingin sukses nggak ada. Ya, semuanya tiap hari doain keluarga. Nah, pengen tahu seperti apa? Ini untuk edukasi Pak. Terus yang pertama itu doa itu Allahumma fahim qalbi ilman nafi'ah itu. Terus Allahumma inna nas'aluka al-faqwati wa al-rahmati wa al-nikmati. Oke, bahasa Arab semua ya. Itu aja gitu. Jadi nggak pernah doa itu doa jaluk duit saem gitu. Kenapa Pak? Kurang tahu. Kami mintanya waktu malam itu ya keluarga di cara bahasa Jawa ini diparingi kawilujengan jasmani maupun rohani doain batinan. Ditasaken lare yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli dzikir. Bukan ahli uang gitu, enggak pernah Pak. Makanya enggak dikasih uang. Cuma yang terakhir kadang paringi sukses dunia akhirat lah gitu. Nah, ini kata sukses. Sukses dunia akhirat. Padahal ada dalil inna inda doni abdi bi, Pak. Bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Yang jenengan tahu Pak, apa bedanya uang dan rezeki Pak? Kalau rezeki itu menyeluruh. Tapi kalau uang itu kan ya kita kerja dapat uang buat kebutuhan sehari-hari. Tapi kan rezeki kan kesehatan juga rezeki, keluarga ayam tentrem jadi rezeki kan. Pak Lukman pernah nggak nyuwun duit ngono Gusti Allah? Nah ini, nggak pernah. Nah ini, itulah teman-teman. Kalau teman-teman di luar sana ngapunten ya, ngapunten. Kalau mintanya rezeki, yang dikasih ya rezeki loh Pak. Gusti Allah niku maha sae loh Pak. Jenengan nyuwun rezeki ngapunten. Bangun tidur bisa jalan rezeki loh. Rezeki. Bangun tidur jek iso ketemu anak bojo, omoneh bertemu wayah seneng kan rezeki toh nggih. Lah karena yang diminta adalah rezeki Pak. Coba kalau yang diminta uang Pak. Karena inan dendone adipi ya Pak. Mungkin dongo kula niku ya Gusti aku njaluk duit 100M gitu Pak. Ya alhamdulillah dikasih Pak. Serius. Alhamdulillah dikasih karena memang sing kula suwun nggih itu ya. Terus saya minta ya Allah aku njaluk omah gitu Pak. Ya pas belum punya rumah masih ikut di orang tua dulu. Ya alhamdulillah Pak. Dikasih rumah Pak, malah enggak satu Pak, banyak. Ya Allah aku njaluk mobil. Ya Allah aku njaluk tanah. Ya Allah aku njaluk ini kan gitu. Sesuai dengan harapan kita berarti. Betul. Karena apa? Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi Tuhan itu opo jari ini bukan lah kesalahan fatal di luar sana adalah edw opo jari Gusti Allah. Padahal yang benar Gusti Allah opo jari edw. Buktinya apa? Ada ayatnya. Tuhan tidak pernah merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Nate mendengar nah itu loh sebenarnya Pak. Mulai sekarang gimana ya waktu mikir ya Allah bulan nyuwun harta sekian nyuwun griya pane priye kan gitu ya karena enggak terbiasa Pak. Enggak terbiasa tapi ya Gusti Allah itu seperti itu Pak. Nggih sesuai seperti itu. Makanya teng surat Yasin ayat 87 ya itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ya, fayakun sudah beda lagi Pak. Baru fayakun. Jadi tugas kita itu hanya kita ketika engkau mempunyai keinginan arada syai'an apapun itu ayyakula maka ucapkan ya kan? Lahu keinginanmu kun jadikan. Lah jadikan itu kan dikon bayangke Pak. Oh gitu. Sebenarnya kalau jenengan pernah mondok dulu di situ kan atof maktuf. Sebenarnya ya kan atofnya itu adalah kun, maktufnya itu adalah
fayakunnya. Fayakun. Jadi kita justru mengucapkan dan disuruh menjadikan, dalam artian menjadikan itu bayang nih cara dhewe njaluk duwite iku ngapunten ya, ini untuk teman-teman ya lek njaluk iku ya Allah duit ya, tapi nanti terus dibayangi yo nek gambare duit 1M 2M lah itu Pak. Lek sing sampun ngoten berarti kan rasa yang berlibat. Inna inda doni abdi bi, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya rasanya ngerasane duit 1 miliar kaya ngene tibae. Makanya Tuhan akan menjawab fayakun moko tak dadeke. Kan ngoten asline ya, Pak. Nah, jadi mulai sekarang ya ngapunten kalau bisa doanya spesifik, Pak. Jadi njaluk rezeki ya rezeki, terus ditambahi duit, Pak. Lek pengen omah apik yang njaluk omah apik. Jadi diomong nih, Pak. Seperti ngeten. Jenengan logikane ngeten. Datang ke warung, warteg karena jenengan lapar. Bu, aku makan kan ngoten. Mau mama apa? Wis terserah. Sementing aku wareg, padahal maksud hati itu mesti ada menu. Mungkin maunya rawon gitu ya. Tapi ternyata karena jenengan tidak menyebutkan secara spesifik, sementing aku mangan gitu kan. Akhirnya dikasih nasi rames. Sesuai dengan boten. Enggak sesuai. Kenapa enggak sesuai? Karena pun pasrah tadi ya. Karena pasrah tanpa ada ucapan. Coba kalau jenengan manut, betul Pak. Karena jenengan manut apa jarine warteg niku wau, warung niku wau kan ngoten. Akhirnya tis, iki aku yo bingung. Iki jane Gusti Allah yo bingung Pak akhirnya kan. Iki jane wong iki njaluk apa to kok dunge kan. Ya stakane rezeki wong jalukane rezeki kan ngoten. Kan seperti itu. Cara jalukane duit. Oh, alah kowe njaluk duit to, Bro. Ya wis nyoting kan ngoten, Pak. Lah itu loh. Itu ya ini sebenarnya hakikat, Pak. Ini ngobrolan kita sebenarnya hakikat ya. Jadi bukan syariat ya, tapi hakikat. Jadi ya nanti bisa dipraktekkan sedikit-sedikit, Pak. Tidak ada yang mustahil, Pak. Untuk dan tidak ada kata terlambat. Yang penting jenengan Pak Lukman ini benar-benar mau merubah sikap dan sifat dalam artian baik terhadap diri sendiri. Jadi buat mulai saat ini buat usah nyakiti diri sendiri lah. Kalau Pak Lukman manusia baik, saya percaya sekali. Maksudnya baik terhadap orang lain. Tapi kalau Pak Lukman ngapunten, kalau manusia baik terhadap diri sendiri, kulo dereng percaya Pak. Soalnya bendina cik ngeresu. Memang seperti itu. Tapi ngoten niku praktekin kok mail napa enak Pak ngoten. Masa. Nggih ngeten niki Pak. Sing kula omongne enggak nyakiti awake dhewe, enggak nesuan, enggak mangkelan ngoten niku. Dia prakteknya kadang sulit juga nih kan. Padahal pun diperangi karena kan nafsu ya. Nafsu. Jadi yang diperangi. Dia bisa juga dari sholatnya memang belum sempurna. Iya, yang perlu betul. Jadi kuncinya kan sholat ya. Betul sekali. Jadi yang harus di apa namanya dirubah itu adalah cara sholatnya apa. Yang kemarin hanya menggugurkan kewajiban, sekarang itu kebutuhan dalam artian kebutuhan ya, tapi yo ngapunten mboten ngawur dalam artian mau apa mboten dalam artian nggih pakai ilmu nih solu kama raaitumuni usolli sholalah sebagaimana sholatku itu seperti itu. Ya asik ya teman-teman ya, kita langsung pada narasumbernya yang katanya beliau untuk mencapai orang kaya itu susah padahal mudah ya kan, padahal mudah tinggal kita Rahman Rahim sakjane ngono Mas omong tok pena loh, tapi saya sudah mengalami Pak. Ingin aneh tuh ngeten kan kayak konco kan ya bilang ini napa sanjang niku Bismillahirrahmanirrahim kan sadurunge piyambake pun maknane niku ketemu lagi kan nglakoni wabet kang ngene ketok yo penak Bismillahirrahmanirrahim enteng diucapno tapi perjalanannya di situ berat gitu. Pertanyaannya Rahim Rahmane kan niki tok nggih wong kudu welas asih karo sapa termasuk niki wau lagi ketemu dengan diri sendiri. Betul. Sing asin kepuenak, Pak. Gampang. Goro-goro panjenengan dan rencang-rencang itu mempunyai mindset wangel gitu loh, Pak. Iya, karena jenengan wis rumangsa angel akhirnya dadi angel. Coba jenengan mulai sekarang ngecakne ilmu Bismillahirrahmanirrahim itu gampang. Ya akhirnya dadine gampang toh Pak. Kan inna inda doni abdi bi Pak. Kalau Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lah sadurunge panjenengan angel ya. Ya kenyataannya kehidupan memang gitu nggih Mas. Kadang niku ketemu wong sing Anda
Kalau karena nafsu. Nah itu ya tapi Okay. ya. Tapi alhamdulillah dapat ilmu kan kadang-kala kita renungi gitu. Nah seperti itu. Itu kalau yang langsung ilmu kan malah loss. Ya akhirnya ya uripe ngawur Pak. Dalam artian sembarang karir mboten damel ngelmu. Padahal segala sesuatu di dunia ini kan semuanya pakai ilmu. Nah itu seperti itu. Oke, Pak Lukman mungkin ada pertanyaan Pak Lukman dari jenengan ke saya gitu atau apa kayak monggo silahkan. Karena saya buatan nonton, pun ketemu lah solusinya. Oh ketemu solusinya gimana Pak? Harus kita disampaikan kepada teman-teman. Kita harus membenahi diri sendiri, termasuk sholatnya yang diopeni. Betul. Berarti kalau memang ada masalah ekonomi, masalah kehidupan sama keluarga, ada yang kurang pas, berarti sholatnya pun ada tidak yang pas, kurang tidak pas gitu. ya. Mungkin yang kita nggak usah buru sholat khusyuk Pak, kayaknya nggak mungkin. Tapi yang harus kita buru perbaiki adalah tumak ninahnya. Ya, tumak ninah kan dalam artian pelan, ya kan gerakannya pelan, buatan. Wis jam lalu, mau mikir kerjaan. Buatan yang salah nopo Pak. Bahkan kalau pernah ngaji kitab Aqidatul Awam. Sholat kambek mikir pikiran kerjaan, niku podo karo nyembah pikiran loh Pak. Kalau pernah ngaji kitab Aqidatul Awam, masuk pada taraf kafir dhimmi. Ya kan ngoten. Tapi menungso gak paham loh Pak. Akhirnya ya suripe ya amburadul. Sing disembah ben Gusti Allah. Sing disembah Allah apa? Aduh iki piye. Kan ngoten. Tapi sadene sholat khusyuk jenengan sholat tumaninah gampang lho Pak. Sebenarnya mboten kuncine sholat tumaninah niku pripun? Sebenarnya mboten kira-kira. Sholat tumaninah kan enggak ben mboten mikir. Oh, ngaten. Sholat kan kita kersane mboten mikir mlayu rono-rono. Betul. Kuncinya bukan apa? Tumaninah dari gerakan-gerakan itu bukan. Yang dimaksud tumaninah itu atau khusyuk itu ketika kita sholat itu benar-benar fokus pada Sang Tuhan kan ngoten. Yaitu dalam artian tidak berpikir. Kira-kira semerap napa mboten kuncinya. Semerap napa mboten. Kuncinya niku bacaan tartil, Pak. Bacaan pelan. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu tartil. Tartil kan pelan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim dan tahu maknanya Pak. Lede Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah tahu maknanya, otomatis ketika mengucapkan Bismillah itu sudah tahu nyebut jenenge Gusti Allah kan ngoten Pak. Jadi pikiran mboten sampai wah iki wae bayar cicilan iki mboten ngantos Pak. Tapi kalau kita nggak paham apa yang kita ucapkan, nggak tahu apa ya maknanya, ya akhirnya pikirannya gerambian kemana-mana. Tapi jenengan paham maknanya, terus tartil, ya saya yakin Pak, di situ pasti ya khusyuk dan khusyuk itu akan merubah hidup. Jadi kita jauh dari keji. Perbuatan sing olo-olo niku terutama terhadap diri sendiri sehingga diri sendiri ini mampu menarik kekayaan rezeki saking Gusti Allah. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ngoten niku. Ngapunten lho Pak, kula mboten menggurui lho. Kula mboten menggurui, ini hanya sebatas kita ubaliguni walau ayah, ya. Kita hanya sebatas menyampaikan walau satu ayat kepada teman-teman yang melihat supaya menjadi sebuah ilmu edukasi kepada teman-teman di sana. Kula ki kan ate mireng. Wong sing disawangi aja wonge, cara guru niku lho. Tapi ucapane, ucapane bagus berarti ya guru gitu. Terus ngoten. Nah, kan macam-macam tuh yang nggih. Tapi ucapane meskipun tukang beca paribasane. Tapi ucapane sae nggih niku guru. Seperti kata saya ngoten nggih. Kalau nggak salah pernah di kitab Fathul Bari gitu ya, kalau nggak salah Fathul Bari atau lupa supaya nanti kok kula mondok dulu, Pak. Itu ketika kau ketemu anak kecil pun jika itu memberikan ilmu berarti itu guru kan. Kalau nanti bareng ngoten ya. Itu kalau nggak salah kalau mboten Abu Bakar salah satu dari sahabat 4 kalau nggak salah itu seperti itu. Makanya terus orangnya. Betul. Mulai jenengan memandang orangnya kulo tatoan bareng. Tapi pegawainya dalil kan gitu.
Kan ini kurang ajar berarti saya kan. Sebenarnya Pak Lukman sudah tahu tuh ya secara agama jalan-jalan untuk hidup layak gitu ya. Mungkin karena pengaplikasiannya yang kurang tepat ya, kurang bagus sehingga belum menemukan tes atau hasilnya. Tes hasilnya itu. Jadi mungkin pertemuan kita hari ini bisa untuk kita belajar ya Pak Lukman, terutama kepada saya sendiri, mungkin juga Pak Lukman, bahwa ternyata sugih gak krono kerja gitu loh. Tapi krono dhewe nyedhek marang Gusti Allah kan ngoten nggih. Nyedhek marang Gusti Allah. Carane nyedhek marang Gusti Allah ya piye? Ya anduweni sifat Rahman Rahim. Dan itu mboten sulit kok, Pak. Saya itu mboten sulit. Eneke sulit krono panjenengan ngomong sulit dhisik. Berarti suudzon dulu bukan khusnudzon. Karena inda doni abdi bi, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Itu harus dirubah. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kita ini pelajaran untuk kita semuanya supaya kita dalam menjalankan segala sesuatu itu ya kalau bahasa agamanya karena Allah kan ngoten nggih. Ngibadah krana Gusti Allah kan ngoten, karena Tuhan, bukan karena A, B, E dan C gitu, apalagi karena uang. Jadi kalau mau uang ya doanya harus uang. Kalau mau, jadi jangan menipu Tuhan gitu loh. Kalau ya itu namanya menipu Tuhan, Pak. Seperti jangan sakjane misalnya ya, jangan dugi tengene kula, asline pengen duit kan, pengen duit. Tapi karena Mas Sunas akan njaluk ngobine, kan kula nggih mboten kertas, Pak kan. Karena ada dalil inda doni abdi bi tadi. Jadi kalau teman-teman mau uang ya ucapkanlah, utarakan uang, dan itu harus nominal, Pak. Nominal ya. Harus nominal. Jadi ada nominal berapa kan gitu kan. Kalau saya dulu pernah minta uang 1 miliar gitu ya, alhamdulillah beberapa bulan ya dikasih, Pak. Dikasih sampai punya 1 miliar pertama saya kan. Sekarang lesan iki kalau ganti, Pak. Jaluke T, Pak. Kalau itu ya alhamdulillah jalan untuk menuju sana ya alhamdulillah sudah mulai dikasih. Jadi teman-teman kalau berdoa jangan menipu Tuhan dan jangan menipu diri sendiri. Maunya uang diucapkan uang, maunya rumah bagus tingkat ya diucapkan rumah tingkat, maunya mobil ya mobil, maunya aset tanah dan lain-lain ya ucapkan itu. Jangan bilang rezeki. Karena rezeki itu sifatnya jamak, sifatnya universal. Bangun tidur rezeki. Bisa melek juga rezeki, bisa jalan juga rezeki, iso-miso yo rezeki kan ngoten. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan pernah doa minta rezeki, kalau bisa ditambahi yo rezeki yo ya tentang apa yang kita inginkan dengan kebutuhan kita. Ngaten Pak Lukman nggih. Ya terima kasih Pak Lukman sudah hadir di DKY untuk memberikan edukasi pada teman-teman. Yang jelas ini pasti jadi jariah ya. Jariah itu sedekah yang terus mengalir ketika orang melihat konten ini, melihat podcastnya Pak Lukman dengan saya akan menjadi sebuah kudu ngene toh, otomatis panjenengan mendapatkan jariah pahalanya. Oke, matur sembah nuwun Pak Lukman atas kadarinya, ngapunten lek wonten omongan kula sing salah nggih nyuwun penggalihe samudra pangsamisa lebar-lebare sami-sami. Semanten ugi kula ngoten wa menawi wonten kekhalafanipun kula nggih nyuwun pangapunten. Siap, sami-sami Pak Lukman, kula malah rumomen seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu pelajaran hidup pada kali ini. Kita harus hidup menjalani hidup madep mantep jejet ora godek. Oke, saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.